Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Dan pertama-tama dan yang paling utama tentunya mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Robbi, Sang Pemilik alam semesta. Alhamdulillah di pagi hari ini karena atas segala rahmatnya, hidayahnya, inayahnya lah dan segala nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam di pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi kembali dan juga tetap semangat dalam bertawabul ilmi, insya Allah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat pagi, selamat bergabung Bapak Ibu semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung di kelas Tahsin Akbar Ramadan yang insya Ini Allah mobil bertepatan mana dengan tanggal mengajukan. 18 Maret 2024 ataupun sekitar berarti 7 Ramadan ya Bapak Ibu ya, di 1445 Hijriah di tahun ini. Alhamdulillah tak terasa sudah seminggu kita bersama-sama lewati di bulan suci Ramadan. Satu sisi alhamdulillah excited, senang ya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun ada sedihnya juga karena tak terasa kok waktu terasa cepat ya Bapak Ibu ya. Karena sudah seminggu nih untuk melewati di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah masih ada beberapa waktu lagi untuk di bulan suci Ramadan ini, masih ada beberapa minggu lagi. Mari kita maksimalkan bulan suci ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dengan juga beribadah tentunya, yang salah satunya juga terus bertolabul ilmi, salah satunya dengan bergabung di kelas tahsin akbar di pagi hari ini. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sebelumnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. 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 Semoga lancar-lancar untuk ibadah Alhamdulillah. Syaum Ramadannya. Semoga Amin. Allah berikan keberkahan, kemudahan, Amin. kelancaran, dan Amin. insya Allah akan mendapatkan lipat ganda pahala yang Amin. akan Ya Rabbal tentunya Alamin. Amin. Amin. kita Ya nantikan bersama Rabbal Bapak Ibu ya. Alamin. Amin. Baik. Dan untuk pagi hari ini, materi pun alhamdulillah sudah disampaikan di grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Untuk materinya itu tingkatan guna yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Asep Roni pagi hari ini. Dan alhamdulillah pun pagi hari ini sudah bergabung ya Ustadz Asep Roni. Dan untuk Bapak Ibu semua, saya ingatkan kembali, selama kelas ini berlangsung, ataupun saat pemaparan materi, saya mohon bantuan dan juga kerjasamanya untuk Bapak Ibu semua untuk mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Dan nanti jika ada interupsi ataupun ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu persilakan untuk gunakan fitur raise hand terlebih dahulu ataupun angkat tangannya di di bagian fitur Zoom-nya. Nanti jika sudah diperkenankan untuk berbicara, baru nanti boleh di unmute ya. Seperti itu. Dan untuk memperlancar pagi hari ini, dan mari kita mulai saja acara pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Kamu pinjam ini ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk Pak Ustadz Asep Roni, Gesa persilahkan. Lekas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bersua, berkumpul bersama dalam rangka bertolabul ilmi meskipun
via daring ya. Insya Allah mudah-mudahan semangat kita semua untuk senantiasa mencari ilmu, bertolabul ilmi di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus mendapatkan dukungan, terus mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebelumnya gimana nih kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Ya, di puasa yang kesekian harinya ya. Karena ya saya yakin mungkin Ibu dan Bapak sekalian ada yang memulai Ramadannya berbeda hari begitu ya, mungkin. Tapi mudah-mudahan ke hari berapapun ini gitu kita bisa menjalaninya dengan baik sampai akhir, terutama ibadah-ibadah yang lainnya yang harus lebih maksimal, terkhusus dalam ibadah tilawah. Dan hari ini materi yang akan disampaikan insya Allah adalah terkait eh, tingkatan bacaan gunah. Saya langsung share berarti ya, Kang Gesa ya. Mangga, Pak Ustadz. Silakan. Ya, bentar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat Al-Quran, kita akan mempelajari sekarang yang dimaksud dengan tingkatan gunah. Dengungan dari lantai 1 sampai lantai 4. Ya ini bisa dibilang kayak apa? Ibaratnya untuk mempermudah lah begitu ya. Ya, pertama, kita harus ketahui dulu bahwasanya gunah itu berasalnya dari mana, gitu ya. Yang pertama, gunnah itu dari segi bahasa berarti dengung ya. Dengung, mendengung. Dengung ini berasal dari makhraj atau tempat keluarnya yang disebut dengan al-khaysyum yang berarti rongga hidung ya, yang berarti rongga hidung. Kalau saya paparkan secara langsung di mana rongga hidung itu? Rongga hidung itu berarti dari sini ya, dari atas sampai ke sini. Dan bukan hanya hidungnya saja, dalamnya juga gitu. Makanya disebut juga dengan rongga hidung tuh dari sini ke bawah dan di dalamnya. Gitu ya. Nah, berikutnya huruf yang dikeluarkan dari khoisyum ini hanya terkhusus gunnah saja. Berarti huruf-huruf yang termasuk kategori gunnah, ciri-ciri apa istilahnya tanda-tanda bacaan yang harus menggunakan gunnah atau dengung berarti hanya berfokus kepada rongga hidung ini aja. Sedangkan huruf-huruf yang lain yang tidak disebutkan maka tidak harus atau bahkan ya tidak masuk ke rongga hidung gitu ya. Nah, dari 28 huruf hijaiyah ada 2 huruf yang masuk ke dalam kategori huruf gunnah. Yang pertama adalah huruf mim dan nun. Ini sedikit tipe, nggak apa-apa ya. Tipe dikit nggak ngaruh. Itu min dan nun ya. Terusnya mim dan nun. Nah, meskipun sebetulnya huruf mim dan nun ini, ya bisa Bapak dan Ibu lihat sekalian. Huruf mim dan nun ini makhraj awalnya adalah kalau huruf mim ini 2 bibir yang saling menempel. Kalau mim, sedangkan nun itu ujung lidah bertemu ujung lidah mengarah ke langit-langit lebih dalam dari huruf lam. Gitu ya, lebih dalam dari huruf lam. Tapi makhraj keduanya, jadi huruf mim dan nun ini terkhusus punya 2 makhraj ya. Makhraj yang keduanya adalah masuk ke hidung. Gitu. Jadi bisa dipastikan kita tidak akan bisa menyebutkan huruf mim dan nun tanpa adanya daripada makhraj al-khaysyum. Bisa dibuktikan kalau guru-guru saya itu biasanya mencontohkan dengan cara memencet hidung. Diginiin ya. Kalau menyebutkan mim dan nunnya sempurna, maka akan mati suaranya ketika dipencet hidung.
Misal Up. nah gitu ya. Dan itu bukan bukan dimatiin sama kitanya, tapi mati otomatis ya. Am nah gitu. Jadi mau Bapak Ibu sekuat apapun supaya suaranya mengalir, kalau hidungnya dipencet gak akan bunyi. Nah gitu ya. Itu salah satu ciri bahwa huruf tersebut mempunyai makhraj al-khaysum gitu ya, atau keluar daripada rongga hidung. Nah, tadi di awal sudah disebutkan gunnah itu terdapat tingkatan-tingkatan gitu ya, terdapat tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama ini disebut dengan akmal. Biasanya akmal ini salah satu nama orang juga ya. Biasanya akmal nama orang nih. Ya, akmal ini berarti sebagai yang paling sempurna tingkatan, gitu ya. Ini tingkatan paling tinggi dari gunah-gunah yang lain. Berikutnya ada kamilah, ada akmal, ada kamilah. Kalau akmal paling sempurna, kalau kamilah sempurna aja. Nah, gitu ya. Berikutnya di bawah kamilah ada nakisoh atau nakis ya. Yaitu di sini kurang sempurna. Dan yang terakhir paling bawah itu adalah angkos. Angkos. Angkos ini paling tidak sempurna gitu ya. Paling kurang sempurna. Nah, dari tingkatan guna ini bisa kita jabarkan seperti ini. Ya. Yang pertama, akmal. Untuk tingkatan akmal ini berfokus kepada empat tanda mungkin ya. Empat tanda. Satu, nun bertasdid. Setiap nun yang bertasdid, maka gunahnya berada pada tingkatan akmal. Artinya paling sempurna. Betul-betul dengungannya sempurna. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau hidungnya dipencet berarti putus atau mati suaranya. Misal inna, ketika dipencet inna, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Berikutnya yang kedua, cirinya adalah mim bertasydid. Ini juga sama ya. Sama seperti nun. Kalau nun tadi ujung lidah mengarah ke langit-langit lebih dalam dari huruf lam disertai dengan gunah. Kalau mim bertasydid, bibir yang apa istilahnya dua bibir yang saling menempel disertai dengan gunah. Yang ketiga adalah setiap idgham bi gunah. Idgham bi gunah. Nun sukun atau tanwin bertemu ya, nun, mim, dan waw. Ini di dalamnya dicontohkan ya dan waw. Mai, mai, mai yaqulu gitu ya. Dan yang keempat idgham mislain. Atau kalau orang awam biasanya nyebutnya idgham mimi. Mim bertemu dengan huruf mim. Begitu ya. Oke, saya pengen eh ini Kang Gesa boleh langsung berinteraksi kan ya? Boleh langsung dicoba sama pesertanya? Mangga Ustadz, boleh langsung Oke, saja. siap. Ya, ini cara mencontohkannya berarti semua contohnya dibaca ya. Contohnya dibaca dari inna, fihin gitu ya sampai ke bawah gitu. Kita batasi 2 orang aja dulu ya. 2 orang aja dulu. Kalau bisa Mangga. Ikhwan sama Bu- Akhwat Kang Gesa. Baik, untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau coba di sini sudah ada yang raise hand. Pak Ustadz ada Ibu Risna Anas. Mangga Ibu Ibu Risna. Risna Anas. Siap, mangga Bu. Syukran Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fihinna Fihin. Fi-nya juga. Fihin. tunna tumma mimma mayyakulu khair Mayyaku agak lama sedikit Bu. mayyakulu
khairu wa abqa lakum ma. Sip. Bentar ya, Bu ya. Untuk yang idgham bigunah nih, may yaqulu sama khairu wa abqa. Kita kasih sedikit ini dulu ya. Karena di sini masuk ke akmal, kita coba harusnya kalimat may yaqulu sama khairu itu ketika dipencet hidung mati ya. May yaqulu. Coba Bu. Iya, Ini Aduh, sudah berisik dipijit. banget. yakulu. Khairu. Khairu wa abqa. Masih bunyi dikit ya, Bu ya. Ustadz, Ya. Ustadz, hidung Ya. saya waktu ditekan indahnya Ah, ah. itu kok jadi tersendat ya gitu. Gimana ini gimana? Jadi tersendat gimana Bu maksudnya? Suaranya. Iya benar. Ah, ah. Waktu Iya. ditekan. Kenapa tersendat? Ya karena jalannya kita tutup. Itu Gitu ya. ciri bahwasannya si bacaannya sempurna. Nah, gitu. Justru yang bahaya adalah ketika dipencet suaranya masih nyala. Misal Jadi tekanannya khairu. kuat gitu ya. Enggak harus ditekan gitu juga ya, Bu ya. Biasa aja. Normal aja tekan gitu, ya. Kalau normal aja terus makhrajnya sempurna, biasanya langsung mati. Khairu gitu ya. Kalau misalkan masih bunyi, contoh di kalimat khairu. Khairu. Berarti dengungnya di sini. Gitu ya. Makanya dimasukkan ke hidung si suaranya. Khairu. Gitu. Caranya seperti itu. Ya, makasih Ustadz. Iya. Sama-sama. Ya, yang lainnya silakan. Yang ikhwan ada kira-kira? Yang ikhwannya sebentar kita cek. Di sini ada Bapak Ahmad Sobirin. Ya, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن فيهن ثم مما من يقول خير وأبقى لكم ما. Ini saya tanya dulu ya Pak ya, maaf nih. Bapak sedang istilahnya sedang dalam kondisi sehat dan fit, Alhamdulillah, Sat. sedang tidak bindeng ya? Enggak. Takutnya karena bindeng ini berpengaruh ya Pak ya terhadap bacaan. Biasanya kalau lagi bindeng tuh bawaannya tuh semua huruf biasanya masuk ke hidung. Nah, hati-hati ya. Ini Jadi buat guna aja kan. ya buat aja. Kalau kalimat mai ya atau khairu, kalimat khoi dia-nya juga jangan sampai masuk hidung ya. Jangan dipentokin. Khairu wa abqa. Nah, gitu ya. Jadi khoi 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 Khair. khoi khoi. Nah, Khair. gitu ya. Tidak berpengaruh. Khair. 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 Bacanya khoi, khoi bukan khoe. Khair. Khoi gitu cara bacanya. Sip. Khair. Udah bagus Pak, udah keren. Terima kasih Pak. Sip. Itu ya untuk yang akmal. Jadi akmal ini tadi tingkatan yang paling tinggi, yang paling atas, yang disebutkan sebagai yang paling sempurna. Di mana ketika kita menyebutkan bacaan gunnahnya, maka semaksimal mungkin hidung itu masuk betul-betul makhrajnya gitu ya. Tidak tidak ada yang keluar. Bisa dibilang seperti itu. Dan perlu saya ingatkan lagi ya, untuk gunnah ini
Kira-kira sebanyak 2 harokat. Ya. Tapi ingat satu hal. 2 harokatnya jangan disamakan dengan 2 harokat bacaan panjang alias mad. Ya. Karena bacaan panjang 2 harokat dengan bacaan gunnah 2 harokat itu sangat berbeda. Saya contohkan, ini 2 harokat yang disamakan dengan mad. Inna, inna, itu 2 harokat sama dengan mad. Fihinna, tasdidnya ada, cuman nggak sempurna gitu ya. Bukan akmal. Karena posisinya 2 harokatnya 2 harokat mad di situ. Tapi rumus mudahnya adalah 2 harokat gunnah sama dengan 4 harokat mad. Berarti agak panjang ya. Agak panjang. Misalkan inna, inna sama dengan kalimat ulaika sama dengan kalimat itu. Gitu ya. Tampilannya kurang besar. Oke. Saya perlihatkan dulu ya. Nah, jadi sekali lagi, 2 harokat gunnah itu tidak sama dengan 2 harokat mad. Jadi rumusnya 2 harokat gunnah sama dengan 4 harokat mad. Jadi agak dipanjangin si bacaannya. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Tingkatan berikutnya, kamilah. Kamilah atau kamil. Ya, kamil. Nah, kalau kamil tingkatannya hanya sempurna aja. Gitu ya. Hanya sempurna. Kalau tadi sangat sempurna, kalau kamilah atau kamil itu sempurna. Tempatnya di mana aja? Tempatnya di mana aja? Kita terdapat di 3 tempat. Belum sudah? Kawan ini Bapak Ibu ya, yang belum di-mute suaranya, tolong di-mute dulu. Selalu semangat. Ya, jadi saya ulangi. Untuk tingkatan kamil atau kamilah itu terdapat 3 tempat. Yang pertama ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Ya, 15 huruf. Kalau iklab itu nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Ya. Kalau ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Gitu ya. Ini tingkatannya kamil atau kamilah. Gitu ya. Apakah berbeda dengan tadi ketika dipencet apa istilahnya? Ketika dipencet apakah ada suara yang lain? Tingkatannya sebenarnya sama aja. Mau dipencet tetap mati sama seperti yang akmal. Cuman bedanya lebih kepada suara yang dikeluarkan gitu ya. Kalau yang tadi yang akmal itu dari segi suara betul-betul nah gitu ya. Suaranya tuh. Au, ai, kayak gitu ya. Jadi sempurna berdasarkan suara hurufnya. Kalau yang ini karena dia ikhfa hakiki ya, dengungannya ikhfa samar, iklab juga samar, ikhfa syafawi juga samar gitu ya. Tapi secara baca mah sama. Saya contohkan terlebih dahulu. Saya paskan biar besar. Nah, bismillah. Perhatikan terlebih dahulu ya. Anzala. Gitu ya. Anzala masakulat masakulat. Bawahnya amba'ahum sami'um basirun ya'tasim billahi malahum bihi gitu ya. Tulisannya ada yang masih nggak kelihatan ini? Justru terlalu besar, nggak bisa melihat tulisannya. Terlalu besar. Iya. Sudah sedang sih.
Segini gimana? Ya. Ya, Cukup, cukup. sip, segini ya. Cukup, Ustaz. Cukup. Oke. Nah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu sedikit untuk pengucapan yang di tengah, yang ikhfa syafawi, ya, mim yang ikhfa syafawi dan iklab maksudnya. Ini cara bacanya adalah dengan direnggangkan si bibirnya atau yang kita sebut dengan furjah. Jadi enggak apa istilahnya enggak total nempel. Enggak gitu ya, tapi ada sedikit celah. Tapi dengung bacanya. Dengungnya di mana? Tetap di sini, di al-khaysum. Ba'ahum gitu ya. Jadi untuk melatih gunah boleh untuk dibacanya agak lama sedikit, gak apa-apa, gak masalah gitu ya. Asal jangan terlalu lama, ngahyung terus gitu ya, enggak. Oke, silakan kembali lagi yang mau coba. Mangga Bapak Ibu yang mau coba boleh raise hand dulu ya. Saya Ustadz. Coba Ustadz. Assalamualaikum. Belum. Saya mau. Oke. Bentar Coba Bu, di sini bentar. Ibu Novida Tadi boleh Ustaz. coba. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya. Anzala. 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 Bentar, ini satu-satu dulu ya. Siapa dulu ini yang mau coba tadi? Ibu siapa namanya? Ibu Novida. Ibu Novida. Silakan Ibu Novida. Ulang sekali lagi. Agak keras ya suaranya ya, biar Baik, kedengeran. saya dekatkan. Baik. Anzala. Sip. Mangsakulat. Sip. Amba'ahum. Keren. Sami'un basirun. Nah, Sami'um. Kenapa jadi Sami'un, Bu? Didengungkan. Coba ulang lagi. Iklab ya. Sami'um. Iya. Sami'um basirun. Keren. Lanjut. Ya, Qasim billah malahum bihi. Alhamdulillah. Keren, Bu. Cuman yang Ya, tadi agak apa? Agak nempel dikit, tapi nggak apa-apa ya, Bu ya. Kayak tadi baik. harusnya furjah ya. Furjah. Ya Yang kalau mana? misalkan yang Om. dua, Oh, yang Amba om. Ahum sama Sami'um itu sama. Bagus. Tapi yang bawah ya Tasim itu nempel lagi. Oh, Padahal ya. yang tengah sama yang ketiga itu sama. Furjah dia. Baik. Gitu ya. Agak ngangkat. Baik, Ustaz. Jasa kalan kasiran, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Ya, berikutnya. Saya Ustaz, Bu Mardiana. Gimana, Kang Gesa? Mangga Bu Diana. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala sakulat amba'ahum amba'ahum sami'um basirun ya tashim billah Ya, tasim billah. ya tashim billah malahum bih Ulang lagi. malahum bih Malahum bih. Waalaikumsalam. malahum bih. Keren, Bu. Alhamdulillah. Ya. Kasih. Sip. Itu dia 2 orang dulu ya, seperti Dua orang biasa. dulu Ustaz ya. Nanti insya Allah masih ada latihan lagi Ustaz ya. Setelah ini ya. Siap. Ya, jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu ya.
Nanti kalau ada latihan lagi nanti kita infokan kembali ya. Terima kasih. Ya, sedikit kata penghibur lah, bukan kata penghibur ya. Kalau dalam bermajelis terus ada interaksi antara guru dan murid, kita betul-betul antusias untuk mengikuti, salah satunya dengan cara mencoba apa yang guru kita atau siapapun itu yang menyampaikan, sok dicoba siapa yang mau gitu. Nah, ini menjadi salah satu apa istilahnya, menjadi salah satu kebahagiaan untuk kita sebagai seorang murid ketika mendapat kesempatan dari guru ataupun mentor ataupun siapapun itu gitu ya. Tapi jangan jadi berkecil hati gitu ya. Jangan jadi, duh saya teka pilih wae gitu ya. Saya nggak kepilih aja nih gitu dari dulu. Jangan berkecil hati. Mungkin suatu saat justru di antara yang lain ibu atau bapak menjadi yang lebih paham gitu ya. Karena ya banyak apa istilahnya, banyak pengalaman gitu ya, banyak pengalaman. Jadi ketika ada orang yang bertanya atau ada orang yang dia sering mencoba gitu, tapi dia kurang paham, tapi kita yang menyimaknya aja paham gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Bahkan ya banyak pengalaman saya sendiri gitu ya, pengalaman guru-guru yang lain ketika bertalaki dengan guru-guru mereka masing-masing begitu ya. Ada orang yang bahkan ini sistemnya online ya, enak. Nggak apa-apa agak sedikit ini dulu ya. Kita sistemnya online dan umum siapapun boleh ikut gitu ya. Dan dipermudah jalannya gitu ya, difasilitasi. Ada beberapa dari guru kami yang mengejar-ngejar gurunya bahkan sampai ke negara asalnya. Ingat ya, ke negara asalnya. Bukan ke rumah yang istilahnya cuman beda RT, beda RW gitu ya. Atau beda daerah lah paling jauh mungkin gitu ya. Ini mengejar-ngejar gurunya ke negaranya gitu ya. Ke negaranya karena berbeda negara. Dan bisa dibayangkan tidak dikasih kesempatan talaki bahkan selama 3 tahun. Dikejar gurunya ke negaranya, tapi tidak dikasih kesempatan untuk bisa bertalaki sampai selama 3 tahun. Ini istilahnya kalau Bapak Ibu bukan apa istilahnya, bukan mendang-mending ya gitu. Bapak dan Ibu misalkan ngikutin kegiatan yang di sini gitu ya, yang online. Setiap ada kegiatan saya nggak kebagian wae gitu. Jangan berkecil hati gitu ya, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan kalau memang rezekinya nanti juga dipanggil gitu ya. Jadi insya Allah nanti Bapak dan Ibu silakan berlomba-lomba terus ya. Toh nanti pun insya Allah Kang Gesa mungkin di apa istilahnya diberikan petunjuk oleh Allah nih, tunjuk nih orang ini. Nah gitu. Berarti tadi yang tunjuk itu bukan hanya berdasarkan ngelihat dari siapa yang paling ini raise hand-nya, enggak ya. Tapi petunjuk gitu ya. Semua juga berdasarkan qadarullah, kehendaknya Allah begitu ya. Jadi Ibu dan Bapak sabar saja dulu, tenang aja, nikmati ya, jangan tergesa-gesa ya. Kalau disuruh ngantri ya ngantri aja, tenang aja, santai gitu ya. Toh insya Allah nanti pun kebagian semua. Sip, itu sih apa sedikit intermezzonya ya. Berikutnya kita lanjut ke materi. Ada namanya tingkatan gunah nakis. Nakisoh. Tingkatan gunah yang kurang sempurna. Kurang sempurnanya dari segi apa? Dari segi kadar dengungannya. Gitu ya. Dari segi kadar dengungannya. Di mana aja itu? Mohon dibesarkan Pak Ketika, Ustadz. oh iya betul, mohon maaf. Itu ketika dalam kondisi izhar halki atau dijelaskan nunnya atau ketika dijelaskan mimnya. Gitu ya. Contoh, alimun hakim. Munha, munha, an'amta. Ya, kalau tadi kan Akmal sama Kamil, kenapa dengungannya sangat sempurna? Karena lama. Salah satunya dari durasi dengungannya juga gitu ya. Nah, kalau yang ini apa kurang sempurna? Ya karena tadi dia hanya kadar gunahnya segitu.
alimun hakim gitu ya. Ini makanya saya bilang tadi, ada yang bindeng kah, ada yang kurang fit kah. Biasanya yang serba dengung-dengung ini yang ketika baca bakalan mampet hidungnya mampet, nggak sempurna. Alimut mut nah, ketutupan gitu ya. Meskipun dia nakisoh gitu ya. Meskipun dia nakisoh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Itu juga penyebutan mimnya tidak didengungkan secara berlebih gitu ya. Karena dia dibaca jelas aja yang disebut dengan izhar syafawi gitu ya. liyabluwakum ayyukum ahsanu. Lanjut karena ini contohnya sedikit ya, biar nanti nakiso sama ankos langsung dipraktekkan aja. Dan yang terakhir untuk ankos ini adalah yang paling tidak sempurna. Tingkatan gunah yang paling tidak sempurna. Bahkan bisa dibilang sering ditanyakan, gunahnya di mana? Dengungnya di mana? Gitu ya. Itu adalah yang masuk ke dalam kategori ankos. Siapa aja itu? Yaitu huruf nun dan mim berharokat. Ahsanu amala. Coba nun sama mim di situ, gunahnya di mana? Dengungnya di mana? Kalau ditanya di mana, ya segitu kadarnya. Ahsanu, ahsanu. Ada huruf nun? Ada. Kadar gunahnya mana? Ya segitu. Kadarnya seadanya aja. Gitu ya. Dan nggak sampai 2 harokat. Ya, nggak sampai 2 harokat. Sekadarnya aja segitu. Kalaupun dihitung nggak ketaker kayaknya. Gitu ya. Disebut 2 terlalu panjang. Kalau Janganlah disebut begitu 1 kelak kamu akan kayaknya enggak juga mengetahui. gitu. Janganlah begitu jika Oke, silakan. 2 orang seperti biasa. Ini langsung yang baca nakiso sama ankos ya. Silakan. Boleh, di sini tadi 2 orang pertama ada atas sama Ibu El Rahma. Boleh pertama. Ya, silakan Bu. Alimun hakimun an'amta liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa amanu. Keren. Tadi yang an'amta, coba Bu ulang lagi. An'amta. Sekali lagi. An'amta. Hati-hati. Yang satu mah dibaca hamzah, yang satu dibacain. A sama A. An'amta. Jangan dua-duanya ain. Ulang lagi, Bu. An'amta. Sekali lagi. An'amta. Nah, kayak gitu. Ya. Diperjelas hamzahnya, diperjelas ainnya, perjelas juga mim dan nunnya. Begitu ya. Sip, terima kasih Ibu. Berikutnya. Baik, berikutnya atas nama Dika Hani. Ya, silakan. Iya. Alimun hakimun an'amta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa amanu. Kalimat ayyukum tidak usah didengungkan lama. Ya. Karena di situ tidak ada tanda harus dengung. Cukup tasdid aja. Liyabluwakum ayyukum. Coba ulangi, Bu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kayak gitu ya. Terima kasih, Ibu. Sudah Makasih keren. Ustadz. Mantap. Sama-sama. Sip. Apakah sudah selesai? Oh, tidak ya. Tidak semudah itu. Ada sedikit tambahan. Yang pertama, ada sedikit catatan. Yang sudah saya notice tadi sebelumnya ya. Ain bukan dari khair. Ini sering terjadi, bahkan kayaknya akan terus terjadi. Ada bahkan barusan sebelum ini kan kita sudah ini ya, ada tadi yang baca ainnya sedikit bahkan ainnya ini agak sedikit tertukar dengan hamzah.
Gitu. Kalau ini kasusnya ainnya suka masuk ke tenggorokan. Suka masuk ke al-khaisum. Padahal ain itu huruf tenggorokan. Nah, gitu ya. Kalau dilihat dari segi makhraj kan ain itu di tengah. A, gitu ya. Kalaupun dipegang hidung tadi, kuncinya itu nggak akan mati tanpa dipencet hidungnya. A, I, au. Pencet. A, I, au. Masih ada. Ya. Tapi kalau yang parah itu ketika nggak dipencet. A, I, au. Pencet. A, I. Nah, jadi susah. Itu ciri kalau ainnya masuk ke dalam hidung. Ya. Padahal ingat, ain bukan dari khaysum. Berikutnya, catatan lagi, mad yang terdapat pada mim dan nun tidak boleh khaysum. Contoh, ma, gitu aja. Maliki, Rabbil alamin. Kalau min, en. Nah, di situ masuk ke mana tadi? Masuk yang posisinya sama seperti yang ankos, ya, yang posisi nun disukunkan atau mim disukunkan. Jadi jangan ma, ya gitu. Rabbil alamin, nggak juga gitu ya. Karena dibacanya normal saja. Ya, mangga yang mau live silahkan. Maliki Rabbil alamin. Nah, seperti itu ya. Jadi apa istilahnya? Normalkan bacaan apa istilahnya? Bacaan gunnahnya atau setiap hurufnya dijelaskan gitu ya. Makanya salah satu ciri supaya semua hurufnya bisa terbaca, bisa terdengar dengan jelas adalah dengan pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila, dengan perlahan-lahan ya. Tapi perlahan-lahannya ya harus betul-betul. Karena ada beberapa orang yang perlahan-lahan tapi huruf masih aja kelewat gitu ya. Betul-betul hati-hati, konsentrasi ketika baca itu ya. Karena harus apa? Harus diinin betul gitu. Tolong diulang bacaan ain. Cara baca ain. Di sini, di tenggorokan tengah. Kalau diinin ya, kalau dicontohin tuh suaranya kayak gini. Jadi ketika si tenggorokannya sekecil mungkin suara bisa ngalir gitu ya. Begitu. Jadi bukan ada kasus misalkan iyyaka na'budu. Nah, ngalirnya segitu. Nah, budu. Tapi kalau bacanya masuk ke hidung, bahkan bisa putus. Iyyaka nggak ada lagi suara. Gitu ya. Jadi salah satunya itu. Dari Hamzah dulu ke Ain. Gitu ya. Orang ngelatihnya di situ. Tapi biar lebih jelasnya, biar lebih lanjutnya, tidak akan dibahas di sini lebih lanjut. Insya Allah di materi-materi yang mungkin insya Allah akan disajikan oleh sobat ngaji, gitu ya. Ini hanya sebagai apa? Hanya sebagai tambahan aja, gitu ya. Untuk itu saya pengen langsung baca dari contoh surat. Kira-kira surat apa ya?
Kita lihat aja Al-Qur'annya. Kira-kira surat apa? Biasanya yang banyak dengung itu Al-Humazah. Ya, kalau boleh, mau ya Ustadz ada materi. Ya, insya Allah. Gimana nanti panitia penyelenggara ya? Gitu. Kurang. Insya Allah nanti ya. Nah, kita akan coba latih di surat Al-Humazah. Ya, surat Al-Humazah. Kita coba kayaknya kali ini berapa ya? Berapa Ustaz? Sampai Karena udah sampai banyak jam nih yang berapa? raise hand ini. Alhamdulillah pada semangat Ustaz. Keren-keren ini Kang Gesa. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ngomong-ngomong waktu kita sampai jam berapa Kang Gesa? Sampai 09.30 sampai setengah 10 No, masih insya Allah masih cukup setengah lah se- masih. Masih cukup ya? Oh, Masih cukup kita banyak Ustaz. coba. Jadi mungkin di akhir-akhir nanti Ah, ah. sambil latihan, nanti sambil dibuka juga untuk sesi tanya jawab mungkin Ustaz ya. Oke, boleh, siap. Kayaknya karena banyak waktunya, kita coba untuk 4 orang, 2 ikhwan, 2 akhwat. Baik, bisa sambil cek dulu Ustaz ya. Ya, Ustaz, Ini Ustaz. Masya Allah. Oh, coba. Pertama boleh Ibu Nurul Fajariah terlebih dahulu ya. Ya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. silakan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'al. Al-Humazah Bu, Oh, Al-Humazah yang mana ya? yang tengah Bu, yang tengah. Oh, Wailul. Itu betul. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa addadah. Jama'a lau ada gunah di situ. Ya. Alladzi jama'a malau wa addadah. Yahsabu annama lahu akhlada. Kalla layum badanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Alaihim mu Innama alaihim muqsadah. innaha Alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Alhamdulillah. Lancar Bu, keren. Saya Masya Allah. sering jelek di ain Ustadz, makanya saya tuh kepin berlatih karena saya pernah operasi amandel, jadi tiap baca ain itu selalu jelek gitu. Oh, Gimana alah. Ustadz? Sebelum operasi gimana Bu? Itu waktu kecil Ustadz. Habis itu kita Oh. berlatih. Habis itu Oke. setelah ikut ngaji-ngaji itu kok makin jelek katanya guru-guru itu. Akhirnya kok sulit ya Bu ya gitu. Padahal dalam hati, iya dulu mungkin karena amandel. Itu tadi menurut Ustadz bagaimana Ustadz bacaan ain saya? Ainnya sebetulnya Ibu udah masuk ke makhraj. Cuman tadi jadi 2 makhrajnya. Ada yang masuk ke hidung tadi ya. Di apa? Alaihim di kalimat itu kalau tidak salah ya. Tadi ada yang sedikit masuk ke hidung kedengarannya. Jadi kayak yang kayak ngirung bahasanya gitu ya. Masuk ke gitu hidung. ya. Tapi sejauh ini ya untuk ketepatan makhrajnya Ibu sudah mendekati lah gitu ya. Sudah mendekati sebetulnya. Cuman cuman agak kedengarannya agak berat aja. Kedengarannya agak mungkin
tadi efek yang sudah sudah dioperasi mungkin ya Bu ya. Ya, Tapi insya Allah makasih, kalau makasih. kalau sudah dilatih tapi masih tetap kayak gitu misalkan, tapi Ibu udah berusaha sekuat tenaga apa segala macam, serahkan semuanya sama Allah. Allah Maha mengetahui. Ya, Gitu ya. amin, amin, Jangan amin berkecil Ustadz. Ya, hati. Ya, ya, makasih, makasih sip. banyak Ustadz. Makasih Sama-sama Ibu. kesempatannya. Ya. Ya, mangga yang lainnya silakan. Di sini Gesa cek sepertinya yang penasaran dengan latihan ataupun talaknya Ustadz, ibu-ibu semua nih, Pak Ustadz. Ibu semua. Ya udah, Iya nih. silakan Kang Gesa. Berikutnya mungkin Gesa mau kasih kesempatan dulu untuk Ibu Endang Susilowati. Silakan Bu. Alhamdulillah Ustaz, makasih. Sama-sama. Silakan Bu. Pakai ta'awud Ustaz. Boleh, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada tasdid di situ. Wailul likulli. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Agak lama. Innaha 'alaihim mu'sadah. Alaihim Yang ngaji. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amadim mumaddadah. Gimana Ustaz? Keren. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Sambil jaga toko Ustaz. Ada orang beli. Ya, saya jelaskan dulu ya. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, sama-sama Ibu. Saya jelaskan sedikit ya. Gunnah itu kalau dalam segi kesalahan ketika dia tidak dibaca, gitu ya, dia termasuk ke dalam kategori lahnul khofi. Lahnul khofi itu adalah kesalahan yang nampaknya hanya orang yang belajar saja yang bisa mengetahui. Nah, gitu ya. Orang kalau misal orang awam biasa lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Orang awam cuma taunya oh ya itu udah masuk tasdid, gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah belajar tahu tasdid di situ bukan hanya sekedar tasdid, tapi di situ ada penekanan, ada gunnah, ada dengung di situ, gitu ya. Nah, di beberapa tempat tadi Ibu gunnahnya sudah bagus, menuju akhir kurang konsisten. Yang gitu ya. mana Ustaz? Ya, seperti misalkan di innaha alaihim nu, gitu ya. Nun tasdid di situ sama mim ketemu mim atau idgham mislain tadi ya. Mau gunnahnya apapun, mau ikhfa, iklab, idgham bigunah gitu ya, ikhfa syafawi dan lain sebagainya, ketika dengung kadarnya sama semua. Gitu. Jangan ada yang jomplang, yang satu 2 harokat, yang satu 2 harokat lebih, yang satu 2 harokat kurang gitu. Jangan. Semua rata. Berarti ketika kalimat ini innaha alaihim mu'sodah sama. Innaha sama mu'sodah. Himmu itu sama. Begitu Yang tadi juga berarti dengan yang mu-nya itu kurang panjang ya Ustaz? innahanya juga nanggung Bu. Ya Ustaz. Gitu. Belajar. Cara ininya ya nggak apa-apa. Kalau kata guru saya itu kalau Al-Quran diibaratkan sebuah hidangan ya, kan hidangan tuh ini maaf ya ngebahas hidangan pas puasa. Iya Ustaz. Ini mah cuman perumpamaan aja ya. Baik, Ustaz. Kalau Al-Quran itu diibaratkan hidangan, maka gunnah itu adalah dagingnya. Gitu ya. Yang sedap maka ya.
Iya betul. Dari semua kondimen yang ada, yang paling sedap, yang paling nikmat itu justru dagingnya. Nah, banyak orang yang kayaknya vegetarian kalau kalau baca Al-Qur'an itu. Setiap guna itu dilewat aja gitu ya. Entah memang karena kebiasaannya dan lain sebagainya. Makanya ini perlu apa? Perlu dilatih juga ya, Bu ya. Perlu Insya Allah, ditambah Ustaz. Insya perlu Allah ditambah semangat. jam terbangnya. Nah, Iya, gitu ya. betul. Makasih, Bu. Sama-sama, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, sama-sama. Ya, yang lainnya Masya silakan Kak Allah. Nisa. Berarti pada akhirnya memang harus banyak latihan ya, Pak Ustadz ya. Ya, betul Proses Kang, ini. betul. Baik. Untuk selanjutnya tadi Ibu Endang sudah. Selanjutnya Gesa mau kasih kesempatan untuk Ibu Nita Susanti. Mangga Ibu Nita. Silakan Bu. Belum dibuka Assalamualaikum mungkin Bu? Ibu Nita. Apa masih bergabung? Jika tidak, bisa kasih kesempatan yang lain ya. Selanjutnya mungkin boleh dicoba dulu untuk Ibu Nuri Sumira. Ya, Afan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullah. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Ya. Untuk gunah yang lain, ini sudah tepat, sudah bagus, sudah mantap lah gitu ya. Tapi Alhamdulillah. yang jadi notis saya adalah setiap huruf ain. Ini entah kenapa saya mendengar setiap ibu baca yang ada huruf ainnya, ini ada indikasi masuk ke hidung. Nah, Malau wa'addadah wa'addadah. Berarti wa'a a. Nah, kalau a itu sudah pasti masuk hidung itu. A ya, ngirung. Terus Ya, yang tadi yang bagus itu yang di alal gitu ya. Alal tuh. Kalau tadi halal. allati tattali'u u u nah udah masuk hidung. Tattali'u alal. Nah, entah kenapa ini bisa bisa beda gitu. Antara U sama A. Iya, betul. Entah memang karena dua-duanya huruf ain ini karena ya terbilang bahkan bagi orang Arab juga ini huruf yang susah ya, susah untuk dilafazkan dan berendengan. Iya, iya. Tattali'u alal gitu ya, berendengan tuh. Jadi tadi ya di antara yang ain alal afidah itu bagus. Tapi ain yang lain masuk ke hidung, terutama di harokat Lahu. Yang ya tadi harokat mau domah udah tadi. masuk hidung, mau ke ain masih di hidung juga. Makanya, makanya kata Imam Al-Jazari, bacalah setiap huruf itu sesuai dengan hak dan mustahaknya. Berarti kalau sudah selesai satu huruf, hak dan mustahaknya gitu ya, maka berpindah ke huruf yang lain, hak mustahak huruf yang lain yang sebelumnya jangan dibawa lagi. Gitu ya, jangan dibawa lagi. Malau wa a Wah. wa a jangan wa baunya masih ada. Atau misalkan dengung sebelumnya masih ada gitu. Padahal huruf berikutnya bukan termasuk ke dalam huruf dengung. Ya. Ya. Sip. Segitu Bu koreksiannya. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama Ibu.
Silakan. Yang lainnya. Masya Allah. Tadi Bu Nuri Sumirat ya. Ya. Baik, saat ini Gesa mau coba kasih kesempatan. Duh, Masya Allah, Ustadz makin banyak nih Ustadz. Yang responnya. Terus bertambah kayaknya Kang Gesa. Iya, masih bertambah tadi. Untuk saat ini Gesa kasih kesempatan untuk Ibu Sylvia Novelia. Iya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sip. Dari segi bacaan ini sudah mantap, sudah luar biasa. Ya. Insyaallah. Ini apa istilahnya menandakan bahwa ya jam terbang nggak bisa bohong, ya Bu ya. Jam terbang nggak bisa bohong. Dan yang lebih bagusnya lagi adalah jam terbang untuk belajarnya juga nggak bisa bohong. Karena kalau jam terbang tilawahnya tidak dibarengi dengan jam terbang tolabul ilminya, nggak mungkin bakalan apa istilahnya selancar ini gitu ya. Bagi saya yang kategorinya masih ya lahnul khofi, insya Allah lah bisa gitu ya. Tapi ada lagi nanti lahnul akhfa, tersembunyi lebih tersembunyi. Tersembunyi lebih tersembunyi. Itu mungkin ya guru-guru saya pribadi yang lebih mengetahui. Tapi sejauh ini lahnul jali dan lahnul khofinya sudah apa istilahnya sudah lepas lah insya Allah begitu ya. Cuman tadi karena ini setiap akhirnya adalah huruf H, cukup untuk berhati-hati awas masuk ke H yang wastul halki ya, yang tengah tenggorokan. Ini kan semua masuknya ke adenal halki ya. Ke aksol halki ini. Aksol halki, pangkal tenggorokan gitu ya, di Tadi bawah. punten Ustaz, tadi sayanya masuk ke tengah ya, tenggorokan tengah. Hampir. Jadi antara tenggorokan pangkal sama tenggorokan tengah. Jadi humazanti lumazah zah. Nah, itu kan tengah-tengah itu. Disebut H bawah bukan. Disebut H Masih tengah ke juga bukan bawah ya, berarti Ustaz. hati-hati. Ya, tapi cenderung mau masuk ke H yang wastul halki. Hati-hati. Ya. Ini apa istilahnya? Perlu diasah lagi terkhususnya huruf di tenggorokan gitu ya. Termasuk juga tadi huruf kho. Kho-nya ini kan versinya tebal ya. Versi tebal ya. Versi tebal apa versi Tebal. tipis nih? Kira-kira. Tebal Ustaz, tebal. Tebal ya. Tapi kayaknya tadi kayak yang kagok. Tebal enggak ini, tipis enggak gitu ya. Kalau ini udah dapat belum Ustaz? Akhladah. Nah, gitu. Akhladah. Jadi ada bantuan apa? Ada bantuan gerakan bibir, tapi Ya, harusnya. tidak selevel dengan domah ya, tidak selevel dengan. Tapi sudah bagus, sudah mantap. Insya Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, sama-sama Ibu. Gimana nih, Kang Gesa? Baik, Ustaz. Masih banyak Ustaz yang raise hand. Mau kita selingi dengan sesi tanya jawab dulu mungkin Ustaz? Ya, boleh, Kang Gesa, boleh. Baik. Mungkin di sini masih ada waktu, kurang lebih masih ada 22 menitan lagi. Belum tadi belum ada sesi tanya jawab nih Bapak Ibu.
Di sini Gesa mau kasih kesempatan dulu untuk Bapak Ibu semua yang ingin bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Asep Roni. Mangga, jika yang ditanyakan Bapak Ibu. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Baik, Ibu siapa nih? dengan Ibu siapa? Maaf, Bu. Ibu Husnida Ibu Husnida, daerah mana, Bu? dari Pekanbaru, Riau. Oh, Masya Masya Allah. Allah, Baik, Ibu luar Husnida, biasa. dipersilakan untuk pertanyaannya, Bu. Bertanya Ustadz, Ya, surat yang silakan Bu. dibaca tadi, surat Mm-mm. Wailul likulli humazatil lumazah, Mm-mm. akhir ayat 1 tuh kan baris 2 tanya di bawah ketemu dengan lam bertasdik dan berbaris depan, berbaris lam bertasdik. Fathah. Jadi membacanya ini Pak Ustadz, wailul lihumazatil apa lumazatin. Oke, itu ya. Kemudian sama Pak Ustadz di ayat berapa tadi? Di ayat terakhirnya, ayat terakhir, ayat 9. Mm-mm. Fi amadin apa? Fi amadin. Fi Oke, amadin mumaddadah. oke, siap, siap Bu. Oke, terima kasih Pak Baik. Ustadz. Ya, Syukron. sama-sama Ibu. Ah. Baik, di ayat yang pertama ini kita mendapatkan hukum yang dinamakan dengan idgham bila guna. Dari awal sudah dinotis idgham. Idgham itu artinya meleburkan. Gitu ya. Apa yang dileburkan? Yang dileburkan adalah posisi tanwinnya. Ya, saya sedikit zoom nih. Humazatin asalnya. Tapi karena di situ ada ada lam tasdid, maka tanwin ini masuk ke huruf lam. Humazatillu. Til, bukan lagi tin. Karena sudah masuk ke ranah idgham, tapi tidak dibaca dengung idghamnya. Hanya sebatas tasdid aja. Tanwinnya lebur total ke huruf lam. Wailul likulli humazatil lumazatillu. Langsung masuk gitu ya. Ke huruf lam. Jadi enggak lagi dibaca tin lu. Gitu ya. Nah, kalau yang di akhir, sebentar. Kalau yang di akhir, ini idgham juga. Tapi bigunnah. Kalau tadi bila, tidak dengan. Kalau sekarang bigunnah, dengan gunnah. Nah, kalau bigunnah, gimana? Kembali lagi, si tanwinnya melebur ke huruf mim, ya. Tanwinnya melebur ke huruf mim, disertai dengan gunnah. Fi amadim, masuk mim. Jangan masuk fi amadin. Kalau tanwinnya dibaca jelas, din nggak akan dengung jadinya. Gitu ya. Berarti Fi membacanya fi dim. amadim mumaddadah gitu Pak Ustadz. Nah, seperti itu, Bu. Gitu. Jadi bahasanya dilebur, artinya dimasukkan. Tanwinnya Dimasukkan. ke huruf yang bertasdid. Begitu. Okay. Ini juga berlaku di beberapa huruf gitu ya. Yang misalkan satunya sukun atau yang satunya sukun, yang satunya tasdid, itu juga berlaku. Cuman nanti tergantung apakah dia termasuk ke dalam hukum yang harus didengung apa tidak. Seperti itu, Bu. Oh, iya. Terima kasih Ya. Pak Ustadz. Syukron. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ada lagi. Kang Waalaikumsalam. Gesa, saya boleh tanya, Pak Ustadz, Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? dengan Nina Bandung. Oh, masih di Bandung. Dekat, alhamdulillah. Silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Saya mau nanya ini, kan kalau nun mati atau nun tanwin ya, ketemu dengan kop dan kap kan jadi ya, berubah berdengung jadi eng. Ya, betul. Nah, kalau huruf yang lain
menjadi eng juga atau tetap en tapi gitu apa ditahan atau gimana ya Pak Ustadz? Oh, Selain kop dan kap. oke. Makasih. Sama-sama. Berarti ini di huruf ikhfa ya, Bu ya? Iya. Di huruf ikhfa. Saya sedikit sedikit baikkan dulu. Untuk nun sukun bertemu dengan kof atau kaf, ini ada nggak di sini ya? Nggak ada contohnya. Nah, misalkan ini, saya kasih contoh yang nggak masuk kof dan kaf. Nun sukun bertemu sin. Ada nih di TKP ya. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu kaf, saya selalu bilang selayaknya ibu kalau di dalam bahasa Indonesia atau di dalam kata sehari-hari, ibu nyebut kangkung. Ya, betul. Kangkung. Ibu nyebutnya kangkung apa kangkung gitu. Satu apa dua? Pasti satu kan nyebutnya. Kangkung ya. Ya, daging. Enggak daging. Nah, gitu. Bangku, bukan bangku. Ini juga sama. Nun bertemu kaf dan kof bunyinya seperti itu. Kangkung, bangkong gitu ya. Tapi ketemu kof cuman beda sedikit, yaitu ditebal. Misalkan kalau kaf mingkum. Kalau kof ditebelin. Ming qablu. Misalkan gitu, ya. Nah, adapun selain kaf dan kof tapi masih di ranah ikhfa, contohnya di sini huruf sin. Nun bertemu sin. Bagaimana cara bacanya? Kayak tadi. Innal Nah, gitu caranya. Ya. Kalau versi kaf dibaca di sini innal ing tapi sin mah enggak gitu. Nah, caranya gitu. Jadi tetap Ya, mendekati en ya Pak Ustadz, bukan eng. tetap mendekati eng, tapi kalau diukur dari tadi yang di awal saya pencet itu, ketika nyebutin yang huruf kaf sama kof itu mati. Tapi selain kaf dan kof itu masih ada suara di sekitar rongga mulutnya. Contoh kalau ini. Nah, masih ada gitu ya. Kalau nun ketemu kaf itu total mati. Ing kutum itu total mati. Gitu. Tapi ketemu selain kaf dan kof, tadi suaranya masih ada suara di rongga mulut. Seperti itu, Bu, kira-kira. Oh, jadi nun nun sukun menghadapi kop dan kap juga agak berbeda ya Pak Ustadz ya, penekanannya ya. Ya, bukan masalah penekanan, tapi lebih kepada apa ya istilahnya tebal dan tipisnya, gitu. Kalau kof kan termasuk ke dalam huruf yang tebal, gitu. Makanya di apa istilahnya bentuk kitanya juga si mulutnya untuk membunyikan beda. Kalau kak cukup biasa aja. Ing kalau kof agak sedikit dibantu kalau misalkan susah tebal ing kayak gitu. Seperti itu Bu, kira-kira. Ya, ada lagi Bu? Silakan. Saya Pak Ustadz, Ya, dengan siapa Bu? dengan Bu Popon Cibiru Bandung. Ibu Popon Cibiru. Silakan Ibu, gimana? Enggak Bu Popon. Ya, tadi yang untuk IFA yang untuk ausad itu yang pertengahan itu fa juga masuknya tidak lepas gitu, tidak berbunyi seperti kangkung, tidak. Oh iya. Berarti Ibu, saya bahasanya bukan menganut ya. Tahunya berarti ikhfa akrob, abad, ausat, yang itu ya? Ya, cuma 3. Ya. Kalau saya berdasarkan talaki kepada guru, istilah akrob, abad, dan ausat itu tidak termasuk ke dalam kategori yang tidak terlalu populer. Oh. Jadi bisa dibilang kalau kan suka ada bahasa
masyhur, ulama masyhur berarti yang paling yang paling banyak lah gitu ya Bu ya. Ya. Nah, kategori ulama yang mempercayai ikhfa itu terbagi 3, akrob, abad, ausat, itu tidak banyak gitu ya, tidak banyak. Toh cara istilahnya cara pengucapannya pun balik lagi ke yang masyhur sebetulnya gitu secara prakteknya. Makanya saya lebih karena ya istilahnya dibesarkan dengan ilmu tajwid, pengertian ikhfa itu cuman dibagi ke dalam ya sekitar 4 berarti. 4 bukan 3. Berdasarkan apa? Berdasarkan suara tadi. Disebutnya kamil tarkik, yang sempurna dengungnya dan tipis, yaitu tadi huruf kaf. Bangku, kangkung, bangkong, gitu ya. Kamil tarkik, sempurna dan tipis. Ada lagi yang kedua, nakis tarkik. Contoh seperti tadi, isana, gitu ya. Yang keempat, kamil tabkhim, nun ketemu kof, min qablu. Dan yang keempat, nakis tapi tabkhim. Contoh misalkan miusol solin, gitu ya. Jadi kalau berarti selain itu, fa berarti termasuk ke dalam yang nakis tarkik. Mifaurihim, misal mifa mifa, bukan yang kamil, bukan yang masuk ke dalam huruf kaf tadi. Begitu Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Saya belum tadi telat masuknya. Saya mau tanya kalau untuk gunah itu berapa harokat itu yang dipergunakannya, 2 apa 3? 2 apa 3? Oke. Dengan Ibu siapa ini Bu? Masih Bu Popon. Masih Bu Popon. Ya, saya kembali tegaskan. Gunnah itu secara masyhur, paling masyhur 2 harokat. Oh iya. Gitu ya. Saya berdasarkan guru saya berdasarkan dan seterusnya. 2 harokat. Tapi sekali lagi, 2 harokatnya tidak sama dengan 2 harokat panjang atau 2 harokat mad. Contohnya. Wama, misalkan 2 harokat. Wama itu kan 2. Mim ada alifnya. Kalau inna dibaca 2 harokat sesuai mad, inna, gunahnya ada nggak? Nggak ada. Ada. Bukan nggak ada, ada tapi kadarnya ya segitu. Mungkin tadi masuknya lebih ke yang nakis gitu ya. Nun sukun ketika berharokat gitu ya. Nun sukun ketika berharokat. Bukan nakis, ankos malah gitu ya. Tapi harusnya kamil. Gimana caranya harus kamil? Maka 2 harokat gunnah ini setara. Jadi bukan 4 harokat ya, setara dengan 4 harokat mad. Oh. Tapi tetap dihukuminya berapa? 2 harokat gitu ya. 2 harokatnya istilahnya 2 harokat gunnah gitu. Contoh 4 harokat. Ulaika wa ma unzila. Kalau disamain ulaika inna, baru dapat gunnahnya. Ya. Nah, gitu Bu. Bahasanya apa? Life hack mungkin ya. Life hacknya seperti itu. 2 harokat itu 4 harokat mad ya. Ya, sama dengan 4 harokat mad. Ya. Ya. Ada lagi kira-kira? Ustadz. Boleh Ustadz mau tanya. Ya, silakan Bu. Dengan siapa? Ini saya masih belum bisa pengucapan ain itu loh, Ustadz. A-nya Ya. gimana ya? Bisa diulang lagi, Ustadz? Pengucapan ain ya. Pengucapan ain. Iya. Kayaknya untuk pengucapan ain salah satunya yang harus diketahui adalah dari segi sifatnya. Dari segi sifatnya. Sifat ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk bisa istilahnya mengucapkan hurufnya dengan sempurna. Lebih tadi saya bilang suaranya sedikit mengalir, sedikit tertahan alias di tengah-tengah.
prakteknya yang agak yang agak susah begitu ya. Untuk latihan cuman beberapa menit. Tapi teknisnya adalah guru saya selalu mengajarkannya tadi. Ketika kita sebut harokat, kita sebut huruf hamzah. Terus deep, bukan deep, emang dipersempit gitu ya. Jadi seperti yang dipersempit si tenggorokannya. Itu sampai kecil suaranya gitu. Bunyi A gitu ya. Iya. Dan ini kayaknya ya saran saya mending istilahnya, kalau ibu pengen lebih fasih lagi, terkhususnya makhorijul huruf nih ya, saya sarankan untuk ibu ngambil mentor dan belajar langsung di hadapan ibu, gitu ya. Ini saran saya secara pribadi gitu ya. Karena kalau online, kalau kedengeran bagus, tadi kan kedengeran ya, gitu ya. Ada sedikit keluar suara yang ngalir, gitu ya. Tapi nggak bisa maksimal ibu. Saya juga nyontoinnya susah, gimana gitu kan. Makanya saran saya adalah silakan ibu cari mentor secara langsung, biar dia ngajarin ibu di depan secara langsung, dan nanti suaranya bisa ibu istilahnya bisa saling tembak lah. Gurunya begini, saling bertalaki. Gurunya begini, ibu ikutin terus, nanti dikoreksi lagi sampai akhirnya sempurna, begitu ya. Jadi kalau kalau secara online bisa, tapi kemungkinannya cukup cukup lama, begitu ya Bu ya. Nanti mungkin insya Allah di pertemuan yang akan datang, atau mungkin dari ustadz-ustadz yang lain bisa menerangkan bagaimana cara pengucapan beberapa huruf atau makhorijul huruf yang mungkin terbilang cukup susah untuk diucapkan, begitu. Mungkin itu ya Bu ya. Dan Ya, mohon maaf makasih jika Ustaz. kurang puas jawabannya. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Gimana nih Kang Gis kira-kira? Mau ditambah lagi pertanyaan atau ditambah beberapa orang lagi untuk baca kira-kira? Masih ada 4 menit lagi, Pak Ustadz. 4 menit lagi. Mungkin sebagai penutup boleh ini kali ya Ustadz, apa namanya? Nah, itu dia. Boleh, mangga. Gimana Kang Gesa? Sebagai ininya, tambahan apa? Ibu Novianti ya. Boleh, mangga Ibu Novianti. Oh iya, silakan. Untuk latihan, boleh. Boleh, sok silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dengungnya agak lama Bu. Anna malahu ahladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahi muqadah. Narullahil, ada alif lam di situ. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Jadi ya seperti biasa, ketidakkonsistenan dalam membaca gunnah ya. Di situ
di ayat ketiga tadi khususnya, saya bilang kan tadi 2 harokat gunnah sama dengan 4 harokat mad. Di situ dua-duanya berendengan. 4 harokat dan gunnah. Yahsabu annama lahu akhladah. Ya. Tadi Ibu posisinya yang an kelewat, u-nya udah tepat 4. Ketika dikoreksi, nunnya yang betul, 4 harokatnya yang dilewat. Nah, Jadi harus tanpa harakat, Ustaz. ya, yang gunnah 2 harokat, yang lahu itu 4 harokat. Tapi bunyinya panjangnya sama. Yahsabu annama lahu akhladah. Kayak gitu, Bu. Jadi selaraskan, diselaraskan. Gunnahnya segitu, 4 harokatnya juga segitu sama. Ya. Ya, Itu aja Ustaz. mungkin ya, Bu ya. Iya. Sip. Tapi yang kalau ainnya sudah bagus, Kak Ustaz. Ainnya Iya, sudah ain. mendekati. Tapi ada beberapa yang masuk hidung, tapi nggak banyak. Cuman beberapa apa istilahnya, cuman beberapa ciri aja. Contoh misalkan ketika ain sukun, ya ketika ain sukun itu agak mau masuk ke hidung tuh, gitu ya. Tapi sisanya udah bagus, udah tepat. Tinggal dilatih terus aja, Bu. Iya, Ustaz. Ya. Sip. Wan, Gimana? Kang boleh Gesa, masih ada Baik, waktunya? masih boleh mungkin terakhir Ustadz ya, 1 orang lagi boleh ya. Oke, 1 orang lagi. Silakan. boleh? Saya boleh Ustaz? Dengan Ibu siapa? Ibu Erni dari Serang, Banten. Wah, boleh Bu, silakan Bu. Ya. Ini pertanyaan aja ya Ustaz. Oh, mau pertanyaan? Iya, jazakallah. Oke. Kalau hukum tajwid dari lahu itu Ustaz di marsilah toilah, bukan? Ya, betul. Oh gitu ya. Oke. Ah, Itu Ustaz ya. ya, Ya, gitu aja Bu. ya, itu nuhun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mansilah tawilah ha domir ya atau hu ha hi ya yang bertemu setelahnya huruf alif, maka dia dibaca panjang 4 harokat ya. Kalau Kalau 5 hu gimana Ustaz? Kalau gimana? 5 boleh? Kalau 5 boleh? Kalau 5 gimana ya? Boleh, tapi kagok Boleh. Bu sebetulnya. Oke, siap. 5 itu kagok. Jadi apa istilahnya kan suka ada saya mah agak kepanjangan dikit. Nah kepanjangan dikit itu mungkin masuknya ke 5 harokat. Nggak apa-apa. Oke, siap Ustaz. Gitu. Syukran. Ya sama-sama Ibu. Begitu mungkin Kang Gista Iya, karena waktu. ya, karena waktu juga Ustadz ya. Ya Punten Bapak siap Ibu siap Kang. semua untuk di pagi hari ini, punten mungkin masih ada yang belum kebagian nih untuk bisa berlatih langsung ataupun bertanya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Insya Allah untuk kelas tahsin ini akan berjalan terus di bulan suci Ramadan ini sampai nanti tanggal 20 Ramadan 1445 Hijriah lebih tepatnya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa set ataupun remindernya di handphonenya untuk bergabung di kelas tahsin akbar setiap paginya ya dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari Ustadz Seproni mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dulu sebelum ditutup untuk kelasnya. Oke. Mungkin sedikit aja ya. Sekali lagi, meskipun kesempatan belajarnya tidak banyak gitu ya, meskipun banyak kesibukan, tetap semangat untuk bertalabul ilmi, tetap semangat untuk mencari ilmu, khususnya untuk ilmu Al-Quran, karena mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan ini bisa menjadi pahala besar yang bisa kita dapatkan. Apalagi dalam kondisi berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu saja mungkin, Kang Gis. Masya Allah. Syukran Ustadz. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu terus semangat ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan sebaik mungkin di bulan suci Ramadan untuk bertalabul ilmi, untuk bertilawah juga. Jadi tilawah tidak hanya sebatas membaca saja, tapi sedikit demi sedikit kita coba perbaiki dengan cara salah satunya dengan mengikuti kelas tahsin ini. Supaya nanti harapannya
nanti bisa lebih baik lagi dalam bacaan Al-Qur'annya insya Allah. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk kelas Tahsin Akbar Ramadan di hari Senin ini di 18 Maret 2024. Terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Asep Roni yang sudah memaparkan materinya, sudah bergabung. Sama-sama Kang, sama-sama semuanya. Nanti insya Allah akan bertemu kembali di lain kesempatan Pak Ustadz ya. Siap-siap Kang, insya Allah. Baik, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila masih ada yang belum kebagian nih untuk dites langsung ataupun untuk bertanya, karena berhubung juga dengan keterbatasan waktu. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mari kita tutup kelas dan juga kajian pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Gesa di sini pamit, perwakilan dari Sobat Ninja Official. Insya Allah kita besok akan bertemu kembali. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Gesa. Dengan senang hati Bapak Ibu, terima kasih kembali. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu ya.